Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, masih dalam KBM Daring. Kali ini di pertemuan tahap kedua, materi layanan yang akan saya berikan adalah bidang pribadi dan sosial, yaitu tentang orientasi atau pengenalan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Menarik sekali ya pastinya. Nah, di slide kedua ini adalah salah satu contoh potret proses layanan bimbingan dan konseling antara konselor kepada konseli dalam penyelesaian masalah konseli atau proses bantuan pencapaian tugas perkembangannya sebagai remaja. BK Gerida atau BK SMK PGRI 2 Kediri memiliki moto yaitu BK Sahabat Siswa, Mitra Keluarga, dan Ramah Anak. Nah, anak-anakku, jika kita bicara tentang bimbingan dan konseling, kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih bimbingan dan konseling itu? Iya, bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik agar dapat mengenal diri sendiri, menerima diri sendiri, serta realistis dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya. Tujuan BK adalah membantu individu untuk memecahkan masalah-masalah pribadi, baik sosial maupun emosional, yang dialami saat sekarang dan akan datang. Nah, bimbingan dan konseling memberikan layanan konseling secara online atau cyber counseling melalui aplikasi WhatsApp, Instagram, atau Facebook, dan juga offline atau tatap muka. Setiap hari dengan pelayanan bidang pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Mau tahu bagaimana caranya? Gampang banget, ayo curhat ke guru BK kalian. Nah, sekarang guru BK kalian adalah saya yang akan mendampingi kalian selama kelas 10 SMK PGRI 2 Kediri di tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku, 4 bidang layanan bimbingan konseling yaitu ada pribadi, sosial, belajar, dan karir yang nantinya akan kita bahas satu persatu agar kalian lebih memahami tentang bidang layanan bimbingan konseling. Yang pertama adalah bimbingan bidang pribadi atau personal guidance. Dimaksudkan di sini adalah layanan konseling yang diberikan khusus untuk menangani masalah pribadi yang dialami oleh seorang konseli. Layanan konseling ditujukan agar klien atau konseli mampu mengubah sikap dari perilaku yang tidak baik menjadi lebih baik dan dengan keinginannya sendiri tanpa paksaan. Nah, untuk aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi antara lain sebagai berikut. Pertama, kemampuan individu memahami dirinya sendiri. Kedua, kemampuan individu mengambil keputusan sendiri. Nah, dalam hal ini, keputusan yang diambil oleh seorang konseli dalam menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Ini sangat penting yang biasanya disampaikan atau dibimbing pada bimbingan bidang pribadi atau personal guidance. Kedua adalah bimbingan bidang sosial atau social guidance. Di sini, bimbingan sosial adalah usaha bimbingan yang bertujuan membantu siswa mengatasi kesulitannya dalam bidang sosial. Nah, contohnya aspek sosial yang memerlukan layanan bimbingan sosial antara lain sebagai berikut. Pertama, kemampuan seorang individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Contoh, biasanya ada seorang anak yang terbilang introvert atau sangat pendiam, pemalu, dan selalu ragu-ragu melakukan sesuatu atau tidak memiliki percaya diri yang cukup. Biasanya dia akan mengalami hambatan dalam melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, guru BK akan membimbing dengan menggunakan bimbingan bidang sosial agar dapat mencapai tugas perkembangannya dengan baik, yaitu dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Nah, anak-anakku, untuk yang selanjutnya adalah bimbingan bidang belajar atau academic guidance. Bimbingan bidang belajar di sini bukan bimbingan belajar yang diberikan untuk mengerjakan mata pelajaran yang lain seperti matematika, bahasa Indonesia, atau yang lainnya. Tapi, bimbingan bidang
bidang belajar di sini adalah usaha bimbingan kepada siswa untuk mengatasi kesulitan dalam bidang belajar. Contoh, motivasi belajar yang rendah, kemudian kemampuan belajar yang rendah, atau bahkan minat belajar yang rendah. Nah, atau bahkan tidak berbakat pada mata pelajaran tertentu yang cenderung sulit, misalnya seperti fisika, kimia, dan lain sebagainya. Atau juga mengatasi kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Nah, tentunya kelima aspek ini adalah masalah belajar yang ditimbulkan atau disebabkan oleh macam-macam faktor sesuai dengan kondisi dan situasi dari siswa atau konselor tersebut. Seperti itu. Nanti akan diberikan motivasi belajar oleh guru BK bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan berikut melalui bimbingan bidang belajar atau academic guidance. Nah, selanjutnya bimbingan bidang karir atau career guidance. Ini adalah salah satu yang sangat penting untuk anak SMK karena pada bimbingan karir itu akan diberikan bimbingan untuk membantu individu dalam perencanaan karir atau studi lanjut setelah nanti lulus dari SMK. Tentunya dapat membantu individu mempersiapkan pekerjaan atau jabatan, membantu individu mempersiapkan diri menentukan langkah masa depan. Nah, biasanya masalah-masalah dalam bimbingan karir antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja. Kedua, pemahaman kondisi dan kemampuan diri atau bakat minatnya. Ketiga, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir. Selanjutnya, penyesuaian pekerjaan dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi. Dan terakhir, salah satu contohnya adalah pemilihan jurusan, fakultas, atau universitas bagi yang ingin melanjutkan studi. Nah, ini semua akan diberikan pada bimbingan bidang karir atau career guidance oleh konselor atau guru BK kepada konseli atau siswa atau peserta didik. Dan tentunya dalam menentukan langkah masa depan diperlukan tips dan trik cara menentukan langkah masa depan yang tepat. Yuk mulai dipikirkan dari sekarang. Nah, jadi langsung aja yuk sharing atau curhat sama guru BK. Tentunya aman, nyaman, dan terpercaya. Baik anak-anakku, di sini saya akan menyampaikan pepatah dari Robert Haskoller yang berbunyi seperti ini. Jangan pernah memotong pohon di musim dingin. Jangan pernah membuat keputusan yang paling penting ketika Anda berada di suasana hati yang buruk. Tunggulah, bersabarlah, badai pasti berlalu. Dalam hal ini, bisa saya kutip atau saya simpulkan bahwa dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita perlu bersabar dan tidak diperkenankan untuk mengambil suatu keputusan dalam suasana hati yang buruk. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Ada pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar atau chat via pribadi ke saya ya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video layanan BK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.